Hai semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai absurditas manusia. Teori absurditas yang dicetuskan oleh Albert Camus berawal dari hangatnya perbincangan masalah eksistensialisme. Eksistensialisme mempersoalkan keberadaan manusia, dan keberadaan itu dihadirkan lewat kebebasan. Menjadi eksistensialis tidak harus menjadi orang lain, tetapi sadar bahwa keberadaan dunia merupakan sesuatu yang berada di luar kendali manusia, bukan membuat sesuatu yang baru ataupun yang unik yang dapat menjadi esensi dari eksistensialisme. Membuat sebuah pilihan atas dasar keinginan sendiri dan sadar akan tanggung jawabnya di masa depan adalah inti dari eksistensialisme. Lahirnya absurdisme. Sejarah mengatakan bahwa paham eksistensialisme yang dianut oleh orang Jerman dalam Perang Dunia II, dan pada saat itu bangsa-bangsa Eropa lah yang menjadi jajahan Jerman. Waktu itu, bangsa-bangsa yang menjadi jajahan Jerman sangat berharap Jerman dapat dikalahkan. Namun pada kenyataannya bahwa perang terus berkelanjutan dan Jerman terus menang. Ini bahwa pengaruh dari kemenangan Jerman yang terus-menerus inilah yang mengakibatkan banyak bangsa-bangsa yang semakin menderita. Dari sinilah yang menjadi pemicu Albert Camus menjadi seorang ateis dengan mencetuskan paham absurdisme yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Albert Camus percaya bahwa Tuhan itu tidak bisa menolong, dan yang hanya bisa menolong adalah tanggung jawab untuk memerangi Jerman dengan tangan sendiri tanpa bantuan orang lain, termasuk dari Tuhan itu sendiri. Dari pemikiran inilah Albert Camus semakin bosan dengan Tuhan yang akhirnya tidak mempercayai akan adanya Tuhan. Istilah absurditas berasal dari kata dasar absurd yang bersumber dari bahasa Latin ab yang berarti tidak dan surdus yang berarti didengar. Secara harfiah, absurd dapat dikatakan dengan tidak enak didengar, tidak masuk akal, atau tidak sesuai dengan akal. Penjabarannya oleh Albert Camus dilakukan dengan menghubungkan relasionalitas antara kehendak dan rasio manusia dengan kenyataan dunia. Keadaan absurd yang bagi Albert Camus merupakan sebuah syarat mutlak bagi manusia untuk menjalani kehidupan. Menurut Albert Camus mengatakan bahwa ia tidak pernah percaya akan kekuatan kebenaran, tapi ada gunanya mengetahui bahwa jika kebenaran diwujudkan dengan sungguh-sungguh, maka akan mengalahkan kepalsuan. Meskipun manusia telah mengetahui bahwa perbuatannya di dunia ini itu penuh dengan kesia-siaan, namun Albert Camus mengharapkan agar manusia itu melakukan perbuatannya itu dengan penuh kesadaran. Kesadaran inilah yang menjadi kunci bagi manusia sehingga ia akan mampu untuk terus mempertahankan kejernihan pikirannya dalam menghadapi konflik antara nalar dan keadaan dunia. Dengan demikian, manusia akan menjalani kehidupannya itu dengan penuh kewaspadaan dan bukan sekedar menjalani kehidupan sebagai ringkasan rutinitas dan kemudian terjebak dalam kejemuan hidup di dunia. Jalan keluar dari absurditas. Albert Camus menyebutkan bahwa pemikiran filsafat sebelumnya itu telah berupaya menjawab tantangan absurditas, yaitu dengan dua cara. Yang pertama, bunuh diri, dan yang kedua, melompat. Tindakan bunuh diri ini dirumuskan sebagai upaya mengakhiri kehidupannya yang telah tidak bermakna lagi. Kehidupan sudah tidak memiliki nilai, maka sudah tidak layak dijalani. Tetapi oleh Albert Camus tidak disepakati karena merupakan tindakan menerima absurditas secara pasrah. Bunuh diri ini melegitimasi absurditas dan keputusasaan manusia, serta bukan mempertegas eksistensi manusia. Manusia pasti mati.
Namun janganlah mati karena melawan, dan kalaupun semuanya harus punah, janganlah bertindak sedemikian rupa sehingga tampaknya adil. Itulah sedikit kutipan menurut Albert Camus. Hidup menjadi kehilangan makna karena manusia itu tidak pernah mampu mewujudkan kehendaknya secara bebas. Kematian menjadi pokok landasan mengapa manusia itu senantiasa tenggelam pada penderitaan dan ketakutan, sehingga tidak pernah dapat menjadi bebas secara mutlak untuk mengeksistensikan dirinya. Manusia itu pasti mati, oleh karena itu ia tidak bahagia. Lebih jauh lagi, manusia itu tidak mampu menjabarkan hakikat kematiannya itu karena rasionya yang terbatas. Kematian yang disebutkan oleh Albert Camus sebagai absurditas yang puncak. Walaupun demikian, kematian dapat dibaca dengan perspektif lain, yaitu sebagai jalan yang membebaskan dan melepaskan manusia dari absurditas. Maraknya tindakan bunuh diri, baik secara individual maupun secara massal yang terjadi dalam panggung sejarah adalah bukti dari perspektif itu. Kemudian yang kedua, melompat. Tindakan melompat adalah upaya merumuskan jawaban terhadap absurditas dengan memakai penalaran mistik sebagai jalan keluar keterbatasan rasio. Pemikiran-pemikiran spiritualitas, regionalitas, dan hal-hal yang transendental dipergunakan sebagai jalan akhir di mana rasio manusia menemukan batasnya. Akibatnya adalah pengertian peran eksistensial manusia sebagai subjek yang utuh. Segenap fenomena kehidupan tidak berada dalam kewenangan dan tanggung jawab manusia itu sendiri, sehingga ia tidak mampu bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Kepastian hidup sifatnya itu transenden, dan dibalik semuanya adalah Tuhan yang bertanggung jawab dan yang berkuasa. Namun bagi Albert Camus, tindakan tersebut tidak memiliki penjelasan yang pasti, karena secara epistemologis Tuhan termasuk dalam absurditas. Keduanya baik bunuh diri maupun melompat telah menjadi ciri akan kehidupan yang absurd, sehingga manusia tenggelam pada ketidakbebasan dan tanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Absurditas seharusnya dihadapi dengan sebuah kesadaran untuk dapat menerima kenyataan hidup, tetapi sekaligus menentangnya. Kesadaran dengan sendirinya merupakan sebuah pemberontakan. Untuk mempertegas eksistensinya, manusia hendaknya menghadapi absurditas dengan cara menjadi manusia pemberontak. Albert Camus mengklasifikasikan tindakan memberontak menjadi dua, yaitu historis dan metafisik. Yang pertama, pemberontakan historis adalah penentangan manusia terhadap ideologi dan paham keagamaan yang mengakibatkan kekerasan, ketidakadilan, dan ketidakbebasan manusia untuk bereksistensi. Absurditas tersebut adalah hal yang rasional dan yang berlaku dalam sejarah. Yang kedua adalah pemberontakan metafisik. Pemberontakan metafisik adalah gerakan penentangan manusia terhadap kondisinya dan semua hal. Gerakan ini menggugat kematian dan bukti atas rasa frustasi manusia akan alam atau dunia ini. Secara spesifik, hal ini mengantitesakan kenyataan yang nyatanya ada dengan kenyataan yang seharusnya ada. Menurut Albert Camus, langkah-langkah praktis yang dapat ditempuh dalam pemberontakan metafisik diantaranya adalah menyadari keterbatasan rasio atau pengetahuan untuk dapat mendeskripsikan kehidupan, meninggalkan kejenuhan hidup yang metafisik dengan memperhitungkan masa depan, menyadari bahwa terdapat jarak antara manusia dengan dunia yang telah membuatnya terasing dalam penderitaan hidup, dan menerima kematian sebagai akhir kehidupan yang paling individual. Dengan langkah-langkah tersebut, tiba saatnya bagi manusia pemberontak untuk membebaskan dirinya untuk bereksistensi secara baik.
Keterbatasan rasio ini dan kesiagaan terhadap kemungkinan masa depan, perasingan terasing, serta ketakutan akan kematian ini membuatnya menjadi sadar untuk menerima kehidupan dan melakukan usaha untuk menantang penderitaan. Manusia pemberontak adalah manusia yang berkata ya terhadap kehidupan, namun sebaliknya secara bersamaan juga menyambutnya dengan tidak, yaitu mentidakkan penderitaan, ketidakadilan yang menggila, dan keterpurukan lainnya. Sikap pemberontakan ini adalah penegasan terhadap otentitas historis yang dimiliki manusia. Dengan memberontak, manusia tidak mudah untuk tergoda terhadap tindakan bunuh diri atau mengimani suatu kodrat yang bersumber dari Tuhan. Manusialah yang berkuasa terhadap dirinya dan tidak akan pernah tunduk terhadap sebuah kepastian yang tidak dapat dibuktikan secara nalar jernih. Pemberontak bukan merupakan perspektif epistemologi belaka, namun juga merupakan perspektif moral. Sikap itu tidak dapat secara serampangan disebut sebagai ateisme, namun merupakan upaya sakralisasi terhadap Tuhan. Iman kepada Tuhan dalam pandangan Albert Camus adalah percaya kepada Tuhan yang tidak agresif, yang semata-mata memberi penderitaan kepada manusia. Albert Camus balik menuduh bahwa pengadaan Tuhan oleh manusia tidak lebih dari rasa cinta manusia terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian, Tuhan tidak dapat didistorsi sebagai pengambil alih kewenangan manusia untuk bertanggung jawab atas semua tindakannya. Maka manusia dengan sendirinya telah mempertegas eksistensinya. Sikap memberontak seperti ini telah menjadi sebuah sikap yang tidak meletakkan manusia dan Tuhan dalam wilayah yang bipolar, tuan dan hamba, namun berada dalam kesederajatan di mana manusia menggantikan peran Tuhan dalam sejarah dunia.